Coba jujur, di sekitar lo pasti ada orang yang kalau mau buka usaha, minta izin penunggu tempat, kalau mau sukses cari benda sakti, kalau hidupnya berantakan datang ke dukun, dan anehnya, ini bukan cuma terjadi di desa, tapi juga di kota. Bahkan dilakukan orang berpendidikan. Pertanyaannya bukan soal iman atau budaya. Pertanyaannya, mentalitas apa yang sebenarnya bekerja di balik kepercayaan-kepercayaan ini? Apakah ini kearifan atau justru bentuk pelarian dari tanggung jawab hidup? Pertama, kita lurusin dulu. Percaya hal gaib bukan berarti bodoh, ini penting. Dalam psikologi ada konsep need for control. Manusia butuh merasa hidup terkendali. Masalahnya, hidup sering nggak bisa dikontrol. Usaha gagal, ekonomi sulit, persaingan keras, masa depan nggak pasti. Di titik ini, otak manusia mencari pegangan instan. Muncullah klinik, jimat, ritual, dukun, benda sakti. Ini disebut illusion of control. Ilusi bahwa kita mengendalikan sesuatu yang sebenarnya acak. Contoh sederhana, orang pakai jimat bukan karena jimatnya terbukti ilmiah, tapi karena memberi rasa tenang. Dan otak manusia suka rasa tenang, bahkan kalau itu palsu. Selain itu, ada konsep magical thinking. Biasanya muncul saat stres tinggi, rasa tidak berdaya, tekanan ekonomi, ketakutan masa depan. Magical thinking membuat orang percaya, kalau gue lakuin ritual ini, hidup gue aman. Padahal yang berubah bukan realita, tapi persepsi rasa aman. Ini mirip orang yang lebih percaya hari baik daripada persiapan matang. Secara psikologis, klinik sering jadi obat kecemasan, bukan solusi masalah. Disinilah kita masuk ke mentalitas. Ada dua jenis pola pikir besar. Satu internal locus of control, dua external locus of control. Orang dengan internal locus percaya, hidup gue ditentukan oleh tindakan gue. Orang dengan external locus percaya, hidup gue ditentukan oleh faktor luar. Kepercayaan berlebihan pada roh, arwah, benda sakti, dan dukun sering menunjukkan external locus of control. Artinya, kesalahan bukan di strategi, tapi energi tempatnya. Kegagalan bukan karena skill kurang, tapi ada yang gak ngizinin. Kesuksesan bukan karena kerja keras, tapi dibantu benda ini. Masalahnya, kalau semua diserahkan ke faktor luar, maka tanggung jawab pribadi mati. Orang jadi lebih malas belajar, malas evaluasi, malas memperbaiki diri. Karena selalu ada kambing hitam metafisik. Ini berbahaya, bukan karena spiritualnya, tapi karena menghambat pertumbuhan pribadi. Banyak orang lebih rajin cari dukun daripada baca buku. Lebih rajin ritual daripada bangun skill. Dan ini bukan soal agama atau budaya, ini soal mentalitas berkembang atau mentalitas bertahan hidup. Penting banget dibedakan, spiritualitas tidak sama dengan klinik kompulsif. Spiritualitas sehat bikin orang rendah hati, bikin orang disiplin, bikin orang bertanggung jawab, bikin orang lebih tenang dan beretika. Sedangkan pelarian psikologis lewat klinik, yaitu menghindar tanggung jawab, menggantikan usaha dengan ritual, menyederhanakan masalah kompleks. Dalam psikologi modern, orang yang berkembang adalah orang yang berani menghadapi ketidakpastian, mau belajar dari kegagalan, fokus pada hal yang bisa dikontrol, bukan yang sibuk mengurus hal-hal mistis tapi mengabaikan realita. Percaya Tuhan boleh, menghormati budaya boleh, menghargai tradisi boleh. Tapi ketika ritual menggantikan logika, benda menggantikan skill, dan dukun menggantikan akal sehat, di situ yang bermasalah bukan imannya, tapi mentalitasnya. Di era sekarang, tantangan hidup butuh literasi, kompetensi, disiplin, tanggung jawab, bukan sekedar izin dari yang tak terlihat. Percaya itu hak, tapi menyerahkan hidup sepenuhnya ke hal gaib itu bahaya. Karena hidup lo nggak berubah bukan karena roh, tapi karena keputusan. Kalau video ini bikin lo mikir, share ke orang yang masih lebih percaya jimat daripada proses. Subscribe channel ini kalau lo mau bangun mentalitas rasional, dewasa, dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Karena masa depan gak dibangun oleh benda sakti, tapi oleh tindakan nyata.